Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, kita akan mempelajari makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Silakan perhatikan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita akan membahas harmoni dalam keberagaman sosial. Anak-anak, kalian tahu bahwa kehidupan masyarakat Indonesia berasal dari latar belakang yang beragam, baik suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Ini merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Perlu harmonisasi dalam masyarakat yang beragam, agar tercipta perpaduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah. Keindahan sebuah komunitas sosial akan tercipta bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, tepos liro, dan toleransi, yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia ini melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Anak-anak, kalian tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga dalam keberagaman, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain. Ini akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu harmoni dalam keberagaman ekonomi. Anak-anak, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan, ada yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini harus dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Ini merupakan akibat berkurangnya pendapatan. Maka, mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut akan menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya untuk membantu kehidupan mereka agar dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat atau memberikan kemudahan-kemudahan untuk memperoleh fasilitas hidupnya, baik dari pemerintah maupun kelompok masyarakat, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. Yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender. Anak-anak, coba kalian amati gambar pahlawan wanita ini. Tahukah kalian siapa saja namanya? Dari manakah asal daerah mereka? Apa yang mereka perjuangkan dan bagaimana perjuangannya? Nah, walaupun kodrat mereka sebagai perempuan yang secara fisik lebih lemah dibandingkan laki-laki, namun semangat perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia juga sangat tinggi. Tradisi leluhur
yang dianggap membelenggu kaum wanita tempo dulu, berkat perjuangannya pula, sedikit demi sedikit ada kemajuan. Perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja perlu diingat, jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Nah, kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Anak-anak, tahukah kalian apa itu gender? Secara harfiah, istilah gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender ini merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender ini menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang. Bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengarah pada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki. Tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Pergeseran nilai sosial budaya ini mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, penata rias, atau desainer. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, itulah materi kita kali ini. Semoga dengan mempelajari ini kita bisa menghormati keberagaman sara, sosial budaya, ekonomi, dan gender, dan menunjukkan sikap toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan materi yang berikutnya.